Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas skenario terakhir, yaitu skenario 3 untuk pertemuan pertama pada blok 3 ini. Oke, sebentar. Nah, skenario 3 pertemuan pertama yaitu seorang perempuan usia 40 tahun mengikuti acara medical check-up di rumah sakit. Beliau tidak mempunyai keluhan dan riwayat penyakit. Setelah mendaftar, mendapat antrian untuk dilakukan pengambilan darah vena melalui lengan kiri. Oleh petugas laboratorium dilakukan fungsi darah vena sebanyak 3 cc dengan tabung yang berisi antikoagulan dan bekas tusukan ditutup dengan plester kecil. Beliau bertanya kepada petugas diambil darah untuk pemeriksaan apa, Mbak? Dan petugas menjawab untuk pemeriksaan darah rutin. Kemudian diumumkan hasilnya dan bisa diambil di instansi besok siang. Hari berikutnya, plester yang di lengan dilepas, tampak darah yang menempel di plester tersebut dan bekas tusukan juga masih terlihat, tetapi sudah tidak berdarah lagi. Hasil pemeriksaan hematologi didapatkan sebagai berikut, ya. Jadi di sini itu ada Hb hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit, indeks eritrosit berupa MCV, MCH, MCHC, RDW, dan retikulosit. Nah, di sini ada hasilnya ya. Ada hasilnya disertai dengan satuannya. Dan di sebelah kanan sendiri ini ada nilai rujukan. Jadi nilai rujukan itu apa? Nilai rujukan itu adalah nilai normal. Ya, jadi harusnya itu normalnya di antara 12 sampai 15 untuk perempuan hemoglobinnya. Oh, ternyata hemoglobinnya di sini 12,5, berarti dia masih normal gitu ya. Oke, jadi nanti diperhatikan di sini perempuan usianya, ya, maka nanti bisa digunakan untuk menginterpretasikan hasil ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini juga ada ya, masih ada ya. Jumlah leukosit, LED, terus hitung jenis basofil dan lain sebagainya. Di sini ada. Nanti bisa kalian interpretasikan ya, mana yang normal, mana yang nggak normal, kayak gitu. Kita mulai dari pertama, klarifikasi istilah, yaitu medical check-up atau MCU, ya, MCU. Dia adalah suatu rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin ya, secara rutin, secara berkala. Jadi seseorang yang sehat tanpa gejala apapun, itu tuh tetap harus datang ke klinik, tetap harus datang ke rumah sakit. Buat apa? Buat melakukan medical check-up. Supaya apa sih? Sebenarnya tujuannya itu untuk deteksi dini, ya lebih ke deteksi dini. Jadi misal, kayaknya nih aku nggak sakit nih, kayaknya aku nggak apa-apa deh. Tapi kan kita nggak tahu ya, ternyata dalam waktu sebulan misal, itu ternyata ada penyakit yang kita belum kerasa gitu. Makanya medical check-up ini digunakan untuk antisipasi, jadi digunakan untuk deteksi dini gitu. Itu untuk medical check-up ya. Jadi walaupun nggak sakit, tetap harus rutin melakukan medical check-up. Dia adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Dua, pengambilan darah vena atau fungsi vena. Ya, jadi ya, dia tuh sebenarnya suntik biasa. Ya, jadi namanya tuh suntik biasa. Fungsi itu tuh mirip kayak suntik. Jadi ditusuk ya, pakai jarum, disuntik lah. Di mana? Di vena cavity, di bagian lengan. Oke, kayak kalian kalau ngambil darah. Nah, itu adalah fungsi vena. Antikoagulan, jadi antikoagulan ini, koagulan itu beku. Ya, arti koagulan itu beku. Jadi kalau antikoagulan itu adalah suatu zat atau suatu obat ya biasanya. Suatu larutan, suatu zat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Ya, karena kan koagulan itu beku. Tapi anti itu berarti anti beku. Ya, makanya ini itu biasanya digunakan agar darahnya itu nggak membeku. Biasanya buat apa sih, Kak? Biasanya buat yang butuh perjalanan jauh. Atau kalau enggak, eh, kemudian yang memang mau dilakukan pemeriksaannya tuh rada nantian. Gitu kan biar darahnya nggak beku, karena kan ngambil darah itu sakit ya. Jadi biar darahnya nggak beku gimana? Ya udah, biar darahnya nggak beku itu diberikan antikoagulan ini supaya darahnya itu masih bisa digunakan untuk pemeriksaan. Contohnya adalah ini, EDTA pada pemeriksaan darah rutin. EDTA ya, nama antikoagulannya adalah EDTA. Tuh, jadi nanti kalau misal ada pemeriksaan darah rutin yang mau rada ditunda, mungkin berapa menit, itu ditetesin sama EDTA.
EDTA. EDTA itu apa sih? EDTA itu sebenarnya nama lain dari etilen, ini agak susah ya. Etilen, ya etilen. Jadi bacanya gimana ya? Etilen nadiamina tetraasetat. Susah kan namanya. Kalian nanti bisa search ya di Google. Tapi tenang aja, disingkat EDTA, kini pun sudah pada tahu kalau oh ini tuh adalah antikoagulan. Nomor 4 adalah laboratorium. Ya, ini pasti kan udah tahu lah ya, laboratorium. Ini adalah fasilitas atau unit pelayanan kesehatan. Yang digunakan untuk apa? Untuk cek-cek segala macam. Cek darah, cek feses, cek urin, cek apapun lah. Buat praktikum juga ya, buat eksperimen, dan lain sebagainya. Ada instansi, yaitu suatu lembaga atau organisasi resmi, baik milik negara ya atau pemerintah maupun swasta, yang punya tugas, fungsi, dan kewenangan tertentu dalam menyelenggarakan kegiatan atau pelayanan di bidang tertentu. Oke, kita langsung masuk ke rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan darah rutin dan apa saja sih yang diperiksa? Nah, di sini sudah ada ya, seperti leaflet atau poster yang disebarkan oleh salah satu rumah sakit ini namanya. Nah, tes darah rutin itu sebenarnya apa sih? Tes darah rutin tuh adalah suatu prosedur MCU juga yang merupakan rangkaian dari MCU yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk deteksi dini, ya untuk menilai kondisi kesehatannya. Karena itu tadi, penyakit itu tuh ada yang nggak kelihatan. Kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan darah rutin, ternyata kok leukositnya tinggi banget. Oh, ternyata di dalam tubuh kita sedang berlangsung infeksi bakteri. Nah, kayak gitu. Kan kita nggak kerasa nih, kita nggak tahu. Tiba-tiba aja ada. Nah, sebelum kasep, sebelum terlanjur jadi tipes misal, yaitu sudah kita bisa deteksi dini dari pemeriksaan darah rutin. Nih ya, pemeriksaan darah rutin adalah prosedur laboratorium untuk menganalisis komponen-komponen darah guna menilai kondisi kesehatan seseorang. Mencakup apa aja? Banyak banget ya pemeriksaan darah rutin itu semua yang ada di tabel ini. Semua yang ada di tabel atas ini adalah semua komponen darah yang dilakukan pemeriksaan. Ya, segitu banyaknya ya. Ada hemoglobin, hematokrit, RDW, dan lain sebagainya. Nih, pemeriksaan ini mencakup hitung jumlah sel darah merah, terus kemudian sel darah putihnya berapa, ya kan? Makanya aku tadi bilang nih, leukosit itu berperan dalam sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Makanya kalau misal kita nggak cek, kita nggak tahu, oh ternyata leukositnya tinggi. Kan kita nggak tahu ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ini, kadar hemoglobin, ya, yaitu protein dalam sel darah yang digunakan untuk mengikat oksigen. Jadi sebenarnya ya, kita itu hemoglobin itu juga bisa buat nentu ini. Kira-kira ya, kira-kira itu eh, kita kehabisan energi, kehabisan oksigen atau enggak nih. Nah, itu bisa kita lihat dari hemoglobin. Misalnya hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, itu bisa kita lihat dari hemoglobin. Terus ada hematokrit yang mana dia akan menunjukkan seberapa banyak sih sel darah merah itu ya. Jadi kalau tadi ada sel darah putih nih ada hitung jumlah sel darah merah atau eritrosit ya kan. Terus ada sel darah putih. Nah, juga ada hematokrit. Hematokrit ini nanti hasilnya akan persen. Coba kita lihat. Tuh, ya. Jadi hematokrit itu adalah persenan yang mana menunjukkan kalau jumlah sel darah merahnya itu sekian gitu. Jadi dalam satu volume darah total ada leukosit, hemoglobin dan lain sebagainya, itu tuh kira-kira sel darah merahnya itu ada berapa persen sih? Kayak gitu. Itu adalah pemeriksaan hematokrit gitu. Jadi bedanya apa ya sama apa namanya? Sama apa? Itu dia namanya eritrosit ya. Jadi selain beda di hasilnya ya, kalau eritrosit itu kan hasilnya nanti pakai satuan kayak mgdl ya. Apa pakai apa ya? Aku lupa lagi. Sebentar. Oh, pakai ini juta per mikroliter. Pakai itu ya. Pakai juta-juta gitu ya. Karena kan emang banyak banget. Nah, bedanya itu apa? Kalau hematokrit dia itu kan persen ya kan selain beda di situ ya. Selain beda di satuan persen dengan juta-jutaan tadi, kalau hematokrit, dia itu akan menggambarkan kira-kira darahnya itu seberapa kental sih, kayak gitu. Jadi dia akan menggambarkan viskositas darah atau kekentalan darah.
dan juga massa dari eritrosit totalnya gitu. Jadi bisa aja nih ya, kalau hitung jumlah sel darah merah ya jumlahnya. Jumlahnya ada berapa banyak, itu adalah sel darah merah. Contoh ya, bedainnya gampangnya gini. Hematokrit itu bisa berubah walaupun jumlah sel darah merahnya itu sama. Walaupun jumlah sel darah merahnya itu tetap tidak berubah, hematokrit itu bisa berubah. Contoh pada dehidrasi. Dehidrasi kan kita kekurangan cairan. Berarti darah-darah di dalam tubuh kita itu jadi kental, ya kan? Makanya tadi si hematokrit ini itu digunakan untuk mengukur kekentalan darah atau viskositas. Gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau hitung jumlah eritrosit, ya itu tadi. Dia akan menggambarkan seberapa banyak sih sel eritrositnya tanpa kita itu memperhatikan ukurannya. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya bedanya hematokrit dan juga eritrosit selain dari satuannya. Kalau satuannya gampang banget, pokoknya kalau hematokrit dia persen. Kalau misal si eritrosit dia juta-juta. Kayak gitu. Oke? Terus kemudian ada indeks eritrosit. Di sini ada MCV, MCH, MCHC. Itu apa aja sih, Kak? MCV itu kepanjangannya ya adalah mean corpuscular volume ya. Mean corpuscular volume. Mean itu apa? Mean itu apa? Artinya dia rata-rata. Jadi MCV ini adalah rata-rata ukuran atau volume ya dari sel darah merah. Buat apa sih Kak MCV ini? MCV tuh kayak istilahnya tuh dia darah merahnya tuh segede apa sih? Nah, itu adalah MCV. MCV ini akan kita gunakan untuk menentukan kira-kira dia mikrositik ya atau sel darah merahnya itu kecil atau makrositik darah merahnya itu besar atau yang normal yaitu normositik. Jadi MCV itu buat nentuin itu. MCV itu digunakan untuk mengukur seberapa gede sih sel darah merahnya itu seberapa besar. Nah, itu adalah MCV. Bisa dipahami ya? Jadi nanti itu buat nentuin kira-kira ada angka-angkanya. Misal contohnya em, MCV di bawah 80. Di bawah 80 itu dia menandakan kalau sel darah merahnya itu kecil. Makanya dia mikrositik. Atau 80 sampai 100 dia normal ya. Normal itu 80 sampai 100, maka dia normositik. Atau dia kegedean lebih dari 100, maka dia makrositik. Kayak gitu. Itu MCV. Kalau MCH, MCH itu rata-rata jumlah hemoglobin per satu sel darah merah. Oke, jadi MCH ini tuh dalam satu sel darah merah tuh kira-kira dia ngangkut hemoglobin seberapa banyak sih? Gitu. Jadi biar kita juga bisa tahu kira-kira oksigennya itu berapa banyak yang ada di sel darah merah tersebut. Karena kan tadi hemoglobin mengangkut oksigen juga kan, mengikat oksigen kan dia. Nah, biar kita juga tahu, oh dalam satu sel darah merah misal ada 10 hemoglobin. Oke, berarti oksigennya itu ada 10. Tinggal dikali berapa juta. Kayak gitu. Itu untuk MCH. Terus kalau yang terakhir MCHC, oh ya aku lupa. Singkatannya itu beda di belakangnya aja. Kalau tadi kan ini mean, min, tulisannya mean, corpuscular volume. Kalau ini mean corpuscular hemoglobin. Kalau yang ini mean corpuscular hemoglobin concentration. Jadi yang MCHC ini kita ngelihat konsentrasi hemoglobin di dalam eritrosit itu seberapa besar ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat kira-kira seberapa banyak gitu. Konsentrasi itu kayak kepadatan, gimana ya? Seberapa padat sih si sel darah merah ini di dalam tubuh kita? Seberapa padat sih hemoglobin ini di dalam sel? Kayak gitu. Kayak gitu ya, bisa dipahami. Untuk MCV, MCH, MCHC ini. Untuk menilai ukuran dan kandungan hemoglobin. Ya, nanti nilai rujukannya bisa dilihat di atas seperti yang tadi sudah ada. Tuh ini. Ya, normalnya ya, kalian ikut ini aja. Walaupun sebenarnya nilai normal itu beda-beda ya, guys. Jadi nilai normal satu buku dengan buku lainnya tuh biasanya beda-beda. Tapi nggak apa-apa, bisa digunakan itu.
Ini juga, pemeriksaan ini juga dapat mencakup hitung jenis leukosit. Ya, jadi semuanya lah, darah rutin tuh semuanya yang ada di tabel atas tadi nih, yang di sini nih. Nah, ini semua adalah pemeriksaan darah rutin. Gitu. Nih, leukosit, oh ya, tadi kan ada banyak nih, ya. Ada neutrofil, basofil, eosinofil, dan lain sebagainya, monosit, limfosit. Nah, ini semua adalah leukosit. Oke, jadi kalian bisa langsung tahu itu adalah bagian dari leukosit. Maka itu merupakan pemeriksaan yang juga ada di dalam pemeriksaan darah rutin. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita lanjut. Mengapa darah diambil melalui fungsi vena dan menggunakan tabung berisi antikoagulan? Tadi sebenarnya sudah aku jelaskan di atas dikit ya, antikoagulan tuh buat kalau misal ditunda pemeriksaannya biar nggak beku dulu. Karena kan darah tuh cepet beku ya. Coba kalau kalian, apa ya, kalau kalian nggak sengaja luka netes, itu kan pasti langsung cepet beku ya, langsung langsung terlihat beku gitu. Nah, nih alasannya untuk diberi antikoagulan yaitu tadi, supaya tidak cepat beku gitu. Oke, kita lanjut dulu. Darah diambil melalui fungsi vena karena kenapa? Karena vena itu punya dinding yang lebih tipis. Jadi dia lebih gampang, lebih aman. Selain itu juga, vena tuh kelihatan, guys. Ya kan, kelihatan banget. Coba kalian kalau lihat di bagian vena kubiti kalian, di siku bagian dalam, itu kalau kalian kulitnya kebetulan berwarna putih atau memang punya vena yang kelihatan jelas, kelihatan cetol ya, itu pasti dari luar aja itu udah kelihatan. Itu sudah sangat nampak guys di luar. Kalau itu adalah si venanya. Nah, kenapa? Makanya kenapa kok vena ya? Karena itu vena itu letaknya dekat permukaan. Makanya dia dekat permukaan kan, sehingga dia dipilih nih buat apa? Buat diambil darahnya. Gitu ya, buat dilakukan fungsi vena karena dia letaknya lebih superficial, dekat permukaan kulit. Makanya begitu ditusuk karena dia tipis ya langsung aja, langsung dapet gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kenapa kok dilakukannya fungsi vena bukan fungsi arteri kayak gitu. Nih, volume darah yang dapat diambil dari vena juga lebih besar dan mencukupi untuk berbagai jenis pemeriksaan laboratorium. Tabung berisi antikoagulan digunakan untuk mencegah darah membeku selama proses pengumpulan dan sebelum pemeriksaan dilakukan. Makanya aku tadi bilang, ya ini tuh biasanya kalau misal ditunda dikit gitu, itu dikasih antikoagulan. Hal ini sangat penting karena pemeriksaan darah rutin memerlukan analisis sel-sel darah yang masih utuh dan tidak menggumpal. Jenis antikoagulan yang digunakan disesuaikan dengan jenis pemeriksaan. Misal, EDTA tadi untuk hematologi rutin, sitrat untuk koagulasi, dan heparin untuk pemeriksaan kimia tertentu. Nanti ini kalian akan lebih pelajari ketika sudah kuliah. Misalnya nanti sudah ada perbedaan obat-obatnya, ada heparin, warfarin, dan lain sebagainya. Yang belakangnya rin itu biasanya digunakan untuk mengambil eh untuk mencegah pembekuan darah. Nah, terus kita lanjut nih. Gimana sih prosedur pengambilan darah vena yang benar? Aku tuh lupa ya. Kalian tuh kayaknya tuh ada praktikum mengambil darah gini. Cuman aku tuh lupa banget, maaf. Di blok 3 atau blok berapa ya? Pokoknya ada. Kalian ada. Nanti akan ada pemeriksaan yang mengharuskan kalian untuk ambil darah gini tuh ada. Nanti juga, praktikum kok pemeriksaan. Praktikum. Nanti ada juga di blok baru ini. Baru blok ini kayaknya. Blok 15 ini atau blok 14 kemarin? Ya ampun, maaf aku short term memory. Itu kalian juga nanti ada. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Sebenarnya ya guys, ini tuh enaknya kalau langsung. Jadi kalau materi, teori tuh sebenarnya kurang kurang bisa ngerasain ya. Jadi harusnya memang langsung biasanya. Bukan di skills lab tapi praktikum guys, gitu. Nih, ini ya prosedurnya. Bisa dimulai dengan pertama, ya ini jelas ya, identitas tuh harus pastiin dulu. Jangan sampai kita salah nusuk orang. Ini siapa? Beda orang. Nanti beda hasil juga, nggak sesuai dengan klinis yang dia laporkan. Jadi harus di verif dulu nih, harus banget ini. Terus jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Pasien diminta duduk atau berbaring terserah. Yang penting tangannya ke atas madepnya. Kenapa? Ya karena kan kita mau nusuk vena kubitinya. Jadi, agar tidak
susah, makanya tangannya harus dilurusin. Sebenarnya ini juga bisa kalian apa ya? Logika ya, kayak dipikirin kan kalian pasti udah pernah ya apa ngelihat orang ngambil darah dan diambil darah mungkin kalian juga udah pernah. Jadi kan pasti posisi tangannya kan madep atas kan. Nah, kayak gitu. Terus dipilih lokasi fungsi ini sebenarnya nggak harus di bagian median ya. Walaupun ya memang di vena median itu memang kelihatan banget ya, kelihatan gede, kelihatan bisa. Ya bisa maksudnya kelihatan dengan mata gitu tuh kelihatan kok oh ini tuh ada vena nih warna hijau atau warna biru biasanya. Kayak gitu. Cuman kadang di beberapa orang nih justru yang kelihatan tuh vena yang di tengah, kalau nggak vena yang udah agak ke eh, bagian luar lateral. Itu kadang juga ada karena aku salah satunya ya. Jadi vena lateral itu malah juga kelihatan. Jadi itu biasanya tergantung masing-masing pribadinya. Tapi yang sering di sini di vena median kubiti. Di tourniquet sekitar 7-10 cm di atas lokasi fungsi agar venanya tujuannya apa sih di tourniquet tuh biar venanya itu jendol, nonjol. Jadi kita nggak salah nusuk, biar kalau ditusuk langsung keluar. Tujuannya itu. Pasien diminta mengepalkan tangan, betul untuk apa? Ya untuk itu tadi. Ya, dan jangan lupa ya guys, kalau misal kalian suruh mengepalkan tangan ini, ya, nanti di akhir setelah tourniquet lepas, tangannya harus sudah dibuka lagi. Oke, biar apa? Biar darahnya nggak ngucur, biar darahnya nggak makin banyak. Jadi sebenarnya tujuan tourniquet, tujuan mengepalkan tangan tuh biar venanya kelihatan nonjol, biar kalau ditusuk tuh enak, kayak gitu. Area fungsi dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian ditusukkan dengan sudut 15-30 derajat dengan jarum menghadap ke atas. Kalau udah ngalir, tourniquet dilepas nih, pasien diminta membuka kepalanya. Kemudian, yaudah ya, setelah volumenya udah cukup, biasanya satu squeeze aja itu udah cukup banget. Terus jarum dicabut, ditutup. Gitu. Ditekan 3-5 menit tanpa menekuk lengan. Setelah perdarahan berhenti, plester atau perban dipasang, kemudian tabung dicampur dengan membolak-balik tabung 8-10 kali agar darah tercampur merata dengan antikoagulan. Ini kalau misal mau dilakukan pemeriksaannya berkali-kali atau ditunda tadi ya, kayak yang aku jelasin di atas. Sama juga guys, biasanya kalau misal habis dilakukan pemeriksaan, iya, apa sih? Habis dilakukan suntik ya, itu biasanya nanti bakal kerasa kemeng-kemeng ya kan. Jadi tangannya kayak pegel, nyeri. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke pasien kalau efek sampingnya itu akan seperti itu. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud dengan hemostasis dan gimana sih mekanismenya setelah fungsi vena itu ya? Beda ya guys, hati-hati. Jangan kebalik. Hemostasis dan homeostasis itu jangan sampai kebalik. Ya, kalau homeostasis itu keseimbangan. Kalau hemostasis itu proses di mana tubuh akan menghentikan perdarahan. Gimana caranya darah itu membeku kayak gitu ya. Jadi hati-hati jangan kebalik. Kalau homeostasis itu tubuh mencapai keseimbangan, itu homeostasis. Kalau hemostasis itu adalah keadaan di mana tubuh itu berusaha menghentikan perdarahan. Jangan kebalik, oke? Nah, yang ini aku jelasin gambarnya langsung aja ya. Nanti kalian bisa baca di bawah, oke? Di bawah tuh udah ada kok penjelasannya kok. Tapi ini aku jelasin pakai gambarnya aja, oke? Jadi, proses hemostasis itu dia punya 3 jalur. Ekstrinsik, common, bersama, dan intrinsik. Intrinsik, common, ekstrinsik. Ekstrinsik, common, intrinsik. Ekstrinsik bersama, intrinsik. Seperti itu ya. Kita mulai dari bawah nih. Nih, tissue damage. Jadi ketika pembuluh darah jaringannya itu rusak, luka lah, lecet lah, atau apapun, ketusuk dan lain sebagainya. Jaringannya ini rusak, ya. Hal ini akan memicu kontraksi otot polos pada pembuluh darah. Buat apa, Kak? Buat vasokonstriksi. Jadi biar dia itu kontraksi dulu nih. Supaya apa? Supaya nggak memperparah perdarahannya. Ya, ini dinamakan dengan hemostasis primer.
Jadi kontraksi otot polos ini tuh adalah hemostasis primer. Nah, baru ya, setelah kontraksi ini, dia itu akan memanggil trombosit lebih banyak. Buat apa? Buat kumpul di area luka. Supaya ya, supaya trombosit yang berkumpul ini itu ya bisa turut membantu pembekuannya, turut menutup lukanya. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian kita lanjut dulu ke ekstrinsik ya. Extrinsic pathway yang ini, dia itu adalah jalur cepat ya guys. Jadi extrinsic ini lebih cepat daripada yang intrinsik. Jalur ekstrinsik ini dia adalah jalur cepat yang dipicu oleh jaringan yang rusak. Jadi kerusakan jaringan ini akan memicu pengeluaran faktor nomor 3 atau faktor jaringan ya, tissue faktor. Faktor nomor 3. Jadi faktor ini tuh maksudnya apa ya? Faktor pembekuan darah. Nah, di sini ada nggak ya penjelasannya? Sebentar guys. Ini nih, faktor-faktor pembekuan darah. Nah, itu ada faktor, nanti ada nih di bawah nomor 5. Ya, jadi intinya yang faktor ekstrinsik, ketika jaringannya ini rusak, jalur cepatnya itu akan memicu tisu faktor, faktor nomor 3. Faktor nomor 3 ini akan berkolaborasi dengan faktor nomor 7, yaitu faktor pembekuan darah nomor 7 atau faktor clotting. Yang kemudian dia dibantu oleh Ca2 plus atau kalsium. Jadi kerusakan jaringan memicu pengeluaran faktor 3. Faktor 3 habis itu dibantu oleh kalsium akan dibantu juga sebenarnya ini. Ya, dibantu juga dengan faktor clotting yaitu nomor 7. Yang kemudian dia itu akan menjadi kompleks TF atau tissue faktor kompleks ini ya, lalu akan mengaktifkan faktor 10 atau faktor X. Nah, sebelum ke common, kita ke intrinsik dulu. Intrinsik ini adalah jalur yang lebih lambat. Jadi, kerusakan jaringan ini tadi ya, itu akan mengaktifasi faktor-faktor koagulasi. Seperti ini, faktor 12, kemudian nanti ada faktor 11, 9 dulu, 9, terus 8, ya. Kayak gitu. Nah, selain itu sebenarnya juga ada faktor 11. Mana ya, kok sini nggak kelihatan ya? Jadi sebenarnya faktor koagulasi itu 12, 9 ini untuk clotting faktor 8, dan juga ada 11 sebenarnya. Sama ya, dibantu oleh kalsium dan ketambahan, ada lagi, ketambahan platelet faktor. Ini ketambahan faktor platelet ya, atau PF3 yang kemudian akan mengaktifkan faktor 10. Gitu. Nah, faktor 10 kita masuk langsung ke common pathway atau jalur bersama. Faktor 10 akan membentuk aktivator dari protrombin yang kemudian mengubah protrombin jadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen jadi fibrin. Fibrin inilah yang akan membentuk jaring-jaring warna biru nih guys. Nih, jaring-jaring warna biru muda ini atau jaringan benang yang kemudian akan menangkap eritrosit dan trombosit. Kemudian terbentuklah bekuan darah atau blood clot. Ya, paham ya? Ini dia trombosit yang tadi dipanggil pas jaringannya itu cedera, langsung mengirimkan sinyal ada luka, kontraksilah pembuluh darahnya, kemudian trombositnya juga numpuk di sini. Nih, gambarannya gini guys. Ini benang-benang fibrinnya tadi ya, yang sudah kita ubah tadi fibrinogen jadi fibrin itu kayak gini nih benangnya nih. Yang kemudian akan menangkap eritrosit sama trombosit. Makanya guys, terus kemudian nanti endingnya bakalan kebentuk koreng. Ya bakalan kebentuk apa sih, luka yang kering itu loh, yang bisa dikletek-kletek. Nah, itu. Oke. Itu ya, ini adalah penjelasan dari gambarnya. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di sini. Ini persis banget yang sudah aku jelaskan. Oke. Hemostasis primer tuh pokoknya yang pertama banget ya, yang trombosit nempel. Baru nanti hemostasis sekunder itu yang melibatkan faktor koagulasi di atas tadi. Lanjut ke nomor 5. Nah ini, faktor-faktor koagulasi itu ada apa aja sih gitu ya.
Nah, di sini ini juga sudah kujelaskan ya, ada faktor-faktornya. Jadi, di sini kan ada faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat gitu-gitu ya. Pokoknya faktor-faktor yang sudah kujelaskan di dalam modul ini itu adalah semua faktor pembekuan darah. Di sini ada dua ya, ada sistem intrinsik, ada sistem ekstrinsik. Oke. Nah, sebentar kita baca dulu nih. Nih, ada beberapa faktor ya. Ada faktor pertama, ini adalah jumlah dan fungsi trombosit. Karena jumlah trombosit yang rendah atau jumlah yang tidak berfungsi dengan baik akan memperlambat pembentukan sumbat trombosit. Ini, beberapa faktor dapat mempengaruhi seberapa cepat dan efektif perdarahan berhenti setelah pengambilan darah. Ini aku langsung aja lah, aku langsung jelasin aja di sini. Cara bacanya aja ya guys, aku jelasin dulu cara bacanya. Di sistem intrinsik di sini, dia itu melibatkan adanya faktor 12 yang akan diubah menjadi faktor 12A ya, dibantu oleh kininogen HMW dan kallikrein. Terus 12A akan membantu ya mengaktifkan X1 menjadi X1A atau 9 menjadi 9A. Kemudian 9A, eh kok 9? 11, maaf guys. 11 menjadi 11A. Terus nanti mengaktifkan 9 jadi 9A. Ya. Terus kemudian, ya udah akhirnya nanti dia ketambahan faktor 8, 9A ini akan mengaktifkan 10 jadi 10A. Kayak gitu. Jadi cara membacanya seperti itu aja sih sebenarnya guys. Saling mengaktifkan kayak gitu. Jadi ini plus ini jadi ini. Kayak gitu guys. Bisa dipahami ya? Misal kayak gini. 9 menjadi 9A, ya kan? Terus kemudian 9A akan mengubah dia dari X menjadi XA. Ya, mengaktifkan faktor X menjadi XA. Itu berarti dari 9A ini akan ketambahan 8, akan ketambahan fosfolipid, akan ketambahan Ca, akan ketambahan 8A. Kayak gitu ya. Yang kemudian akan mengaktifkan ini. Jadi cara bacanya seperti itu. Gitu guys, cara membaca dari jalurnya. Nah, gampang ini aja deh. Ya, gampangnya aja deh. Kalau kayak gini kan kalian bingung ya, yang mana sistem intrinsik, yang mana sistem ekstrinsik. Ya, gampangnya itu, kalau misal sistem ekstrinsik itu, ya jadi ini maksudnya aku jelasin aja ya. Faktor, apa namanya, faktor koagulasi intrinsik dan eh, intrinsik dan ekstrinsik gitu maksudku ya. Jadi ini aku jelasin aja langsung secara cepat aja. Kalau kayak gini kan agak pusing ya kalau mau lihat. Pokoknya intinya intrinsik itu ada 12, 11, 9, 8, 10. Jadi ngapalnya 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah intrinsik. 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan kalau ekstrinsik, dia itu cuma ada dua. Tissue faktor dan 7. Makanya di sini ekstrinsiknya cuma 7. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ekstrinsik itu cuma 7 sama tissue faktor atau TF. Dan yang intrinsik itu ada 8, 9, 10, 11, dan 12. Sedangkan faktor X ini 10 itu juga milik bersama sebenarnya. Intrinsik bisa, ekstrinsik juga bisa. Jadi kayak gitu ya guys, cara membaca faktor koagulasi ini. Ini bisa kalian baca nih. Faktor kedua itu untuk faktor pembekuan darah di mana kekurangan faktor pembekuan seperti pada hemofilia. Terus kalau faktor ketiga itu di mana kondisinya itu pembuluh darahnya rapuh atau rusak. Kayak gitu ya. Terus kemudian faktor keempat penggunaan obat-obatan antikoagulan. Faktor kelima setelah fungsi di mana tekanan yang tidak adekuat. Kayak gitu. Nih ada faktor ke-6 sampai faktor ke-7. Gitu. Seperti itu ya guys. Jadi di sini apa pengaruhnya sebenarnya ini tuh lebih ke kira-kira kalau ada suatu keadaan abnormal seperti ini, itu kira-kira faktor mana sih yang terpengaruh? Contoh, misal ada hemofilia, dia memiliki penyakit hemofilia. Oh, ternyata faktor yang terganggu adalah faktor nomor 2. Gitu. Oke, yang ini. Itu ya guys, oke?
Sudah dipahami ya? Ini bisa kalian hafalkan lagi ini nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung chat aja. Lanjut ke nomor 6. Apakah ditemukannya darah pada plaster keesokan hari merupakan kondisi normal? Ya, jadi sebenarnya bisa normal, bisa enggak. Tapi kondisi normal tuh kalau misal ditekannya itu udah lama. Ya walaupun tapi ini sebenarnya balik lagi ya guys. Teori dan realistis itu beda. Dan realitanya tuh beda. Kadang realitanya ya, mau kita udah tekan lama, itu pasti bakalan tetap ada bercak dikit ya, nggak ketong dikit. Itu pasti tetap ada guys di dalam eh plesternya. Misalnya kalian habis suntik, ya udah ditekan, ya udah ditekan. Tapi ya, walaupun udah ditekan, tiba-tiba besokannya pas kita ngeletek, itu tuh masih ada. Itu adalah hal wajar. Di realitanya itu nggak apa-apa. Cuman dalam teori, kalau misal dalam kondisi normal udah ditekan 5 sampai 10 menit, itu harusnya udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Ya ini dalam teori. Tapi dalam realitanya itu biasanya bisa-bisa aja. Itu bukan hal yang apa ya, hal yang bahaya itu sebenarnya enggak gitu. Nah ini ya, tapi ini kita bahas secara teori. Jadi apabila sudah berhenti sepenuhnya dalam 5 sampai 10 menit ya setelah penekanan yang adekuat itu harusnya udah nggak ada lagi. Kalau ada kenapa? Yang pertama, rembes. Ya, tadi yang aku bilang, walaupun udah diteken banget, tapi ternyata hemostasisnya tadi, pembukuan darahnya tadi nggak sempurna, nggak perfect. Ya udah, tetap bocor, tetap bisa. Makanya aku tadi bilang, realitanya tuh sebenarnya tetap bisa. Tuh. Bisa juga terbentuk hematoma. Jadi hematoma tuh kayak jendalan darah ya. Kayak apa ya? Kayak benjolan kayak gitu. Terus adanya trauma berulang. Nah ini nomor 3 ini ya terjadi kalau misal begitu kalian ditusuk, baru berapa menit udah ditekuk. Ya udah, ini dia buka lagi. Mau gitu buka lagi. Atau kalau nggak sengaja kegaruk. Kalau nggak plesternya diangkat. Itu kan biasanya nanti lecetannya itu bakal ikut keangkat kan. Nah kayak gitu, trauma berulang ya. Kalau nggak sengaja ketekan nanti berdarah lagi. Kayak gitu deh guys. Jadi kenapa bisa berdarah ya seperti itu. Terus juga ada gangguan pembekuan darah. Nah, ini biasanya terkait klinis ya pasien. Contohnya misal bisa aja dia hemofilia, yang mana perdarahannya itu sukar beku. Makanya dia sulit beku nih, kayak itu. Makanya begitu diplaster kok masih ada. Nah, itu bisa aja. Tapi itu jarang banget ya guys. Hemofilia ini nggak bisa langsung didiagnosis tanpa apa ya, tanpa kepastian. Maksudnya tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jadi harus dilakukan pemeriksaan penunjang, berbagai macam tes dulu. Baru nanti dia bisa dinyatakan sebagai hemofilia. Nah, ini untuk interpretasinya ya, guys. Untuk interpretasi dari yang atas tadi, yang tabel-tabel tadi, ya. Itu sebenarnya kalau misal di atas rujukan normal ya berarti udah fix dia ada kelainan ya, guys. Contoh ini. Tadi kan 12,5, rujukannya 12 ya. Kalau laki-laki, perempuan tadi 12 sampai 14 ya. Kalau aku nggak salah inget. Nah, dia masih normal. Hematokrit dan jumlah eritrositnya, ya, dia juga sudah sesuai dengan nilai rujukan. Maka dia normal ya kan dia nggak ada peningkatan viskositas, nggak ada anemia juga karena darahnya normal segini kayak gitu. Terus indeks eritrositnya MCV 89, MCH 29, MCHC 33 ternyata semuanya masih berada dalam rentang normal. Maka dia adalah normositik nih karena MCV-nya normal. Normositik. Hemoglobinnya jumlahnya juga normal. Ya, cukup. Makanya MCH dan MCHC-nya juga masih dalam batas rujukan yang normal. Terus habis itu ini ada RDW ya. RDW ini juga tidak menandakan adanya anisitosis. Anisitosis itu apa sih, Kak? Anisitosis itu adalah suatu keadaan di mana eritrositnya itu dalam satu darah itu ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang normal. Nah, itu beda-beda. Beda sama mikrositik atau makrositik. Kalau mikrositik, semua eritrositnya kecil. Makrositik juga sama. Semua eritrositnya besar. Tapi kalau misal anisositosis ya harusnya itu ya. Anisositosis itu adalah suatu kondisi medis di mana ya sel darah merahnya itu macam-macam ukurannya. Kecil ada, besar ada, normal ada.
Nah, itu anisositosis. Gitu. Kalau RDW itu sebenarnya apa? RDW itu nama lainnya itu sebenarnya red blood cell distribution width atau lebar distribusi dari sel darah merah. Biasanya untuk mengukur variasi ukuran sel darah merah, makanya dia ada anisositosis tadi, yaitu adanya variasi dari ukurannya. Kayak gitu. Saudara retikulosit nih ya 1,6%. Nah, kalau misal dalam pemeriksaan darah rutin itu ditemukan adanya peningkatan retikulosit, artinya apa? Artinya dia ada perdarahan yang sedang berlangsung. Ada hemolisis. Kenapa? Karena retikulosit itu adalah bentuk sebelum jadi eritrosit. Jadi nanti ada urutan-urutannya ya. Sebelum jadi eritrosit itu adalah retikulosit. Sebelum mateng jadi eritrosit itu si retikulosit. Kalau retikulositnya ikut keluar, belum dimatengin jadi eritrosit, ya berarti tandanya tubuh kita itu sedang kehilangan darah sebanyak mungkin. Kenapa? Karena belum sampai diubah jadi eritrosit, retikulositnya udah ikut keluar. Berarti kan menandakan kalau tubuh kita ini perlu darah yang cukup banyak. Ya, jadi retikulositnya meningkat. Itu tanda kalau darah kita itu ada apa namanya perdarahan atau hemolisis. Ya guys, semuanya juga ternyata masih dalam batas normal. Leukosit normal nggak ada infeksi. LED-nya juga normal, berarti nggak ada inflamasi. Bedain ya infeksi dan inflamasi ya. Terus juga sama, ini hitung jenis leukositnya ya. Tidak mengarah pada infeksi bakteri atau stres inflamasi. Jadi intinya kalau misal dia itu leukositnya normal ya udah, dia tidak ada infeksi apapun di dalam situ. Oke, sudah dipahami ya. Trombositnya juga masih normal nih. Mekanisme hemostasis. Nih, mekanisme hemostasis primer tetap adekuat sehingga bekas tusukan jarum dapat menutup dengan baik. Sehingga tidak terjadi perdarahan berkepanjangan. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan kondisi yang normal dan stabil. Nggak ada anemia, nggak ada infeksi, nggak ada hemofilia, dan lain sebagainya. Jadi dapat dinyatakan bahwa orang tersebut ya, ibu ini itu sehat, normal. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, ternyata kita sudah sampai di ujung materi ya. Ternyata materinya sedikit. Cuman ada 5 nomor aja, 11 halaman. Nah, sekiranya misal nanti ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, atau ada apapun yang sekiranya kalian ingin bertanya, bisa langsung WA aja ya, kayak biasanya ya, WA aja, oke? Oke, kalau gitu aku izin akhiri. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan aku dengan baik. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.